Pesona si Gadis Desa, episode 39, dengan judul Hanya Tentang Vedo. Selamat mendengarkan. "Kanita, di mana kau?" teriak Dominic dengan wajah merah padam menahan emosi. Milly yang baru saja selesai makan siang buru-buru menghampiri suaminya. Dia begitu kaget melihat tampilan wajah suaminya yang terlihat sangat mengerikan. "Dom, ada apa ini? Kenapa kau berteriak seperti itu?" tanya Milly takut. "Di mana Kanita? Gadis itu benar-benar sudah kelewatan sekarang. Dia sudah membuatku malu di hadapan Matteo. Cepat panggil dia kemari atau aku sendiri yang akan menyeretnya keluar," jawab Dominic sambil terus berteriak. "Ini sebenarnya ada apa sih, Dom? Memangnya apa yang sudah dilakukan Kanita sampai kau jadi semarah ini padanya?" Sambil menunggu jawaban dari suaminya, Milly meminta pelayan untuk mengambil air minum. Dia kemudian duduk di sebelah suaminya, memijit bahunya pelan dengan harapan bisa sedikit memberi ketenangan. Dia kembali membuat ulah di perusahaan Matteo Mill. Bahkan Kanita membuat putranya Matteo kembali mengamuk seperti tempo hari. "Astaga, benarkah?" Pekik Milly kaget. "Vedo ini benar-benar ya, selalu saja bersikap kasar pada putri kita. Seperti tidak pernah dididik saja." Dominic langsung menggeretakkan gigi saat mendengar perkataan istrinya. Entahlah, bicara dengan Milly rasanya hanya akan sia-sia saja. Istrinya ini tidak akan pernah rela jika Kanita sampai dipersalahkan, apalagi jika sampai ada orang yang menyakitinya. Milly tak pernah peduli putrinya salah atau tidak. Baginya Kanita selalu benar, dan hal inilah yang membuat Kanita tumbuh menjadi gadis manja yang selalu membuat onar di mana-mana. "Jaga mulutmu, Milly. Kau jangan sembarangan mengatai keluarga mereka," tegur Dominic. "Cih, sembarangan apanya? Aku ini bicara fakta, Dom. Bukankah kau sendiri yang bilang kalau Vedo kembali mengamuk saat Kanita datang ke kantornya? Dari sini saja kita bisa melihat kalau pria itu sama sekali tidak memiliki attitude yang baik. Sungguh miris. Beginilah jadinya jika mempunyai orang tua yang bukan berasal dari kasta yang sama," sahut Milly penuh nada menghina. "Dan itu juga berlaku padamu dan Kanita. Kau dan Kanita sama-sama berasal dari kalangan terhormat, tapi lihat attitude apa yang kalian miliki. Mulutmu dengan mudahnya merendahkan orang lain, sama sekali tidak mencerminkan orang yang berpendidikan. Sedangkan Kanita, dia dengan mudahnya naik ke ranjang pria yang bukan suaminya. Dia bahkan tidak malu menggunakan noda itu untuk mendekati Vedo. Apakah dengan sikap murahan ini kau berhak menghina Nyonya Abigail hanya karena dirinya bukan berasal dari kasta yang sama seperti kita?" "Iya," bentak Dominic dengan mata berkilat marah. Milly langsung terdiam seperti orang bodoh. Dia mati kutu jika suaminya sudah mengungkit hal-hal seperti ini. Ya, mungkin semua orang yang ada di Jepang tahu kalau ibunya Vedo bukan berasal dari golongan konglomerat. Namun karena kekuasaan keluarga Eiji yang begitu kuat, tidak ada satupun orang yang berani menyelidiki latar belakang wanita tersebut. Belum lagi dengan kebrutalan Abigail yang terkenal sebagai dewi perang di keluarga Eiji, semakin membuat orang-orang merasa segan kepadanya. "Ayah, Ibu, apa yang terjadi? Kenapa berisik sekali?" tanya Kanita sambil berjalan menuruni anak tangga. "Kebetulan kau muncul, Kanita. Sekarang cepat jelaskan pada ayah apa yang sudah kau lakukan di kantornya Vedo kemarin." "Apa kau tahu, Kanita? Ayahnya Vedo baru saja menegur ayah. Dia meminta ayah untuk menasehatimu agar tidak mengganggu Vedo lagi. Gara-gara kau, sekarang Vedo pergi ke Shanghai. Dia begitu marah setelah kau mendatanginya di perusahaan," ucap Dominic sambil menatap tajam ke arah putrinya. Kanita menelan ludah. Dia tidak menyangka kalau Paman Matteo akan berbuat sejauh ini untuk menjauhkannya dari Vedo. Sambil menahan rasa takut, Kanita mencoba menjelaskan pada ayahnya tentang kejadian kemarin. Dia juga berniat memberitahu kalau kemarin itu Vedo hampir saja membunuhnya. "Ayah,
Ayah jangan hanya mendengar penjelasan sepihak saja. Di sini aku juga mempunyai pembelaan atas apa yang telah dilakukan Vedo padaku. Aku tidak sepenuhnya bersalah, Ayah. Apa maksudmu, ah? Masih ingin mengelak juga setelah membuat nama baik ayah rusak di mata ayahnya Vedo? Iya. Nafas Dominic naik turun dengan cepat saat putrinya masih belum mau mengakui kesalahannya. Saking emosinya, Dominic sampai gelap mata. Dengan kalap dia mengangkat tangan hendak menampar wajah putrinya. Dominic, apa-apaan kau, ha? Kanita itu putrimu, bagaimana bisa kau ingin memukulnya? Teriak Milly sambil menahan tangan suaminya. Kau sudah gila ya? Biar saja Milly, sesekali gadis tidak tahu malu ini memang harus diberi pelajaran. Tingkah lakunya sama sekali tidak mencerminkan wanita terhormat. Malah lebih terlihat seperti wanita murahan yang tidak memiliki harga diri sama sekali. Hardik Dominic dengan kejam. Ya Tuhan Dominic, kau sadar tidak dengan ucapanmu barusan? Kau baru saja menghina putri kandungmu sendiri, Dom. Mata Dominic kian memerah saat istrinya terus membela Kanita. Dengan langkah lebar dia memutuskan untuk pergi dari sana. Dia sangat muak dengan kelakuan Milly yang terus membela Kanita mati-matian. Setelah suaminya pergi, Milly segera memeluk putrinya yang sedang menangis. Hatinya begitu kesal karena suaminya lebih membela keluarga orang lain daripada keluarganya sendiri. Shh, tidak apa-apa sayang, jangan menangis. Ada ibu di sini. Bu, kenapa ayah tidak pernah mau mendukungku? Bukankah sebagai seorang ayah harusnya dia yang berdiri paling depan untuk menjagaku? Tapi kenapa ayahku tidak seperti itu? Ayah malah lebih percaya pada Paman Mateo daripada aku. Aku itu tidak salah, Bu. Aku sudah meminta izin pada karyawan di sana sebelum masuk ke ruangannya Vedo. Aku tidak bersalah, Bu. Adu Kanita sambil menangis terseduh-seduh di pelukan sang ibu. Entahlah, ibu juga tidak mengerti kenapa ayahmu bisa bersikap seperti itu. Juga si ayahnya Vedo, sesuka hati mengadu pada ayahmu tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Ibu benar-benar sangat geram sekarang. Lihat saja, ibu pasti akan mencari keadilan untukmu. Ibu tidak akan tinggal diam melihatmu dihina seperti ini. Ibu tidak terima, sahut Milly dongkol. Sambil menangis, Kanita mengangguk setuju mendengar tekad sang ibu yang ingin mencari keadilan untuknya. Pertama-tama ibu akan mendatangi ibunya Vedo. Ibu akan mengajarinya cara untuk mendidik anak dengan baik. Tidak seperti putranya yang brutal seperti ketua mafia. Mentang-mentang keluarganya memiliki nama besar di Jepang, lantas mereka bisa bersikap semena-mena padamu. Enak saja. Beraninya hanya dengan putriku. Kalau berani, lawan ibunya dulu. Milly benar-benar dibuat kesal oleh Vedo yang berani bersikap kasar pada putri kesayangannya. Juga dengan si Mateo yang telah mengadukan sesuatu yang tidak-tidak pada suaminya. Gara-gara ulah dua orang ini, Kanita hampir saja menerima kekerasan dari ayahnya sendiri. Sebagai ibu, Milly jelas tidak terima. Selama ini dia membesarkan Kanita dengan penuh cinta, bahkan tak sekalipun Milly tega memarahinya. Bu, aku mencintai Vedo. Aku ingin menikah dengannya, ucap Kanita setelah tangisnya mereda. Hei, kemarin kau baru saja mendapat perlakuan buruk dari Vedo dan masih berani berpikir untuk menikah dengannya? Ayolah Kanita, kau jangan bercanda. Omel Milly tak percaya. Aku tidak sedang bercanda, Bu. Aku serius ingin menikah dengannya. Tolong bantu aku mewujudkan keinginan ini, Bu. Aku bisa gila jika tidak menikah dengan Vedo, sahut Kanita kekeh. Milly melepaskan pelukannya kemudian menatap Kanita dengan tajam. Ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang diminta oleh putrinya barusan. Otakmu sakit, Kanita. Ibu tidak akan membiarkanmu menikah dengan Vedo. Otakku memang sudah sakit sejak aku mengenal Vedo, Bu, dan akan semakin sakit jika tidak bisa memilikinya. Aku mencintai Vedo. Apapun caranya dia harus menjadi milikku dengan atau tanpa restu dari ayah dan ibu.
Setelah berkata seperti itu, Kanita berlari masuk ke kamarnya meninggalkan sang ibu yang sedang mengomel. Dia tidak peduli meskipun harus ditendang keluar dari rumah ini sekalipun. Karena bagi Kanita, Vedo adalah segala-galanya. Dunianya hanya tentang Vedo sekarang.